Kalau sudah kita submit, artinya sudah terkirim. Oh, saya kirimkan Ki Buna di grup. Coba lihat Ki Ben di grup, Bu. Asal sudah disubmit itu sudah terkirim, Ibu. Sudah masuk di akunnya Bapak. Tapi tidak ada kulihat ini. Di sini, Bu. Tuh, cuma tempat menulisnya. Coba Ki lihat. Yang Ya, ini coba ada kirim. ada. Ya, coba Terus kita saya kirim kirim. ke Iya, pasti. Penasaran ya, Bu ya. Oke. Ya, Penasaran Ibu Sofia ya. Sudah kita lihat. Itu, Pak. Coba Ibu tempat kirimnya. Ibu Sarahnya Oke, penasaran tunggu dulu. baru saya lihat. Coba Oh lihat. tidak, Ibu keluar Oh, Ki. bukan. Keluar, Nggak Ki. masuk di Bukan. situ, Ki. Masuk di di mana situ. kepala? Ibu Sarah penasaran Langsung di itu. coba. Copy Ki Coba, linknya coba. yang di grup, yang saya kirim itu copy link, terus kita Sudah, masuk di Mi. Google. Sudah sayang, Masuk sudah Mi saya Google. copy, saya sudah masuk di Google. Sudah Mi juga di anu, tapi Kodenya sudah. Kode sudah ya. kodenya ku videokan Ki Pale. Nah, sabtu dapat saran juga Semangat, semangat Bu Sarah, semangat. Semangat Yang kita lagi kirim video na di. po Ya. Nah, ini Nanti kita linknya sambung toh. lagi Bu Sarah Kemudian saya belajarnya. submit. Kalau sudah kita submit, artinya sudah Iya. terkirim itu. Ini Bu. Apakah kita tulis? Apa kalimatnya? Bilang ku ji nama aku ji ku tulis Bu saking kepoku. Lagi kepo. Lagi buat welcome. Lihat nih, tunggu dulu. Kemudian saya pilih presentation. Jangan tidak sampai di situ. Klik langsung. Muncul langsung di Word-nya. di grup itu. Bu lihat Miki Bu, lihat yang mana? Oh, astaga, yang di situ ji saya jauh sekali Mak Malangka. Iya, jauh sekali. Pak. Muncul dia bintang setelah selesai Oh, mengirimnya itu. astagfirullah, iya jauh sekali Mak Bahkan bikin metimeter baru. Insya Allah. Alhamdulillah berhasil Bu ya. Selfie ya deh. Iya. Apa terkirim nih Pak? Submit nih. Bu Sarah dapat ilmu baru. Iya, masuk mentimeter baru, Masya Allah. Coba lihat. Pak, jangan tutup, Pak. Mana yang nuku saya, mana tulisanku, Pak. Masih kepo, Kak. Munculkan gitu dulu. Profesor Tabe. Oh, di sini enter. Oh, Masya Allah. Evolusi pertemanan. Terlalu berat sih kupikirkan. Pak Faisal, bagaimana Pak Faisal? Ya. Pak Faisal bisa munculkan kembali. Ada itu nama aku muncul. Ya, bentar Bu ya. Estimnya sampai nilai ya, Bu. Assalamualaikum. Halo sobat pembelajar. Welcome back to langsung tas antara kita menggunakan Coba diperhatikan Bapak Ibu. Pada slide kedua itu ada pertanyaannya. Perhatikan kembali ke metinnya. Itu apa? Coba dijawab pertanyaannya tadi. Suara Bapak putus-putus, Pak. Nggak jelas. Halo, gimana? Nah, yang saya bilang tadi, dia ada versi gratisnya. Jaringannya yang kurang bagus. Saya bayar dengan beberapa tambahan itu. Nanti silakan bayar tadi. Bapak Ibu jawab atau mengisi pada presentasi kedua atau slide kedua. Oke, saya pilih dulu untuk peragaan yang free ya. Sebuah. Oke, ini peragaan. Putus jaringannya Pak. Cara menggunakannya, tapi ini bisa kita X-kan aja. Ya, kan ya. Nah, kalau kita sudah di dalam, maka sekarang kita sudah bisa Bu Elvi, suaranya Bu Elvi. Siswa kita itu Bapak. Ya. Jadi, di slide kedua coba perhatikan ada pertanyaan yang baru di situ saya buat. Di mana, Pak?
Di Mentimeter tadi masih yang tadi di kode yang tadi itu ada pertanyaan baru. Masih di Mentimeter juga. Yaitu pengetahuan baru apa yang Bapak Ibu telah dapatkan selama beberapa hari pelaksanaan PPKM ini. Bagaimana, sudah ketemu Bapak Ibu di pada slide yang kedua ini? Yang pertama di sini dituliskan pengetahuan apa? Oh ya, perencanaan pembuatan ya, ada yang menulis Salvia Bahagia. Oke aja ini, oke nama orang atau oke. Ada bersyukur, luar biasa, bahagia, banyak. Baik, saya pikir cukup ya Bapak Ibu untuk memulai sesi kita pada sore ini dan belajar masuk ke Mentimeter. Ya, seperti ini. Ini sama juga dengan mungkin aplikasi-aplikasi yang pernah Bapak gunakan, Bapak Ibu gunakan seperti Quizzes dan lain-lain, Padlet dan lain-lain ya. Ini untuk menambah dinamika atau menambah performance kita dalam melakukan pembelajaran daring seperti saat ini supaya suasananya bisa cair begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba melihat materi yang akan kita bicarakan pada sore ini. Ya, materi kita kali ini Bapak Ibu adalah mempraktekkan karya inovatif teknologi tepat guna dalam pembelajaran berbasis komputer. Jadi kita sudah masuk kepada karya inovatif kategori yang pertama ya. Ini dari yang kita pelajari kemarin dari 4 jenis atau 4 kategori karya inovatif itu. Yang pertama adalah praktek karya inovatif teknologi tepat guna atau TTG, di mana pada hari ini TTG ini kita ingin gunakan dalam pembelajaran di kelas dengan berbasis komputer. Jadi pada dasarnya di dalam kelas kita sering mengajar atau pada era-era terakhir ini ya, di mana di era penggunaan TIK atau ICT itu kita guru-guru itu sudah dominan menggunakan komputer dalam pembelajaran. Saya pikir semua Bapak Ibu yang ada di kelas Pro 3 ini semuanya sudah pernah
mengajar di kelas, mengajar siswanya dengan menggunakan komputer. Bukan begitu Bapak Ibu? Apakah masih ada di antara Bapak Ibu di sini yang belum pernah sama sekali mengajar dengan memanfaatkan teknologi tepat guna berbasis komputer? Alhamdulillah sudah, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah semua? Sudah pernah, Pak. Alhamdulillah sudah pernah, Pak. Alhamdulillah. Sudah pernah, malah mungkin sudah ada yang Sudah, Pak. sudah ada yang apa namanya? Sudah melangkah terkait dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Dan mohon maaf, ya, kalau boleh saya menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan para peserta TOT PD ini ada yang sudah mempunyai prestasi baik itu tingkat di daerah, provinsi ataupun sampai ke tingkat nasional dalam membuat praktek karya inovatif teknologi tepat guna. Siapakah di antara Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah mengikuti kontes atau lomba-lomba membuat teknologi tepat guna atau apa namanya, teknologi berbasis komputer seperti membuat aplikasi atau bahan ajar yang berbasis komputer? Ada ya Bapak Ibu? Saya pernah ikut Pak, Ada, Pak, lomba sedikit kecamatan aja baru, Pak. Coba di to raise hand ya, coba kita sharing. Saya mau sharing, nanti pengalamannya itu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman, juga bisa menjadi feedback buat kita semua. Silakan yang pertama, yang pertama dulu ya, boleh saya mulai dari atas, Ibu Herlin. Silakan Ibu Herlin. Ibu Herlina pun salah bisa mungkin di situ tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bukan kasih. namanya dan dari mana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ibu Herlina, instansi SDN 104 Banyuwangi, Kecamatan Pemana, Kabupaten Wajo, itu adanya di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah untuk inovasi saya pernah mengikuti pembatik, saya sampai di level 3, terus sampai di level 4, tapi saya tidak masuk 30 besar untuk Sulawesi Selatan. Jadi waktu itu saya gugur, tapi inovasi saya itu adalah aplikasi pembelajaran. Ya. Pernah jadi calon duta rumah belajar ya? Ya, rumah belajar itu, Pak. Apa namanya? Ya, lanjut. Ya, itu pembatik. Nanti kalau sudah level 4 kan masuk jadi duta rumah belajar. Iya, tapi saya gagal waktu itu, saya jatuh karena mungkin saya tidak masuk 30 besar. Bukan gagal ya, mungkin belum saatnya. Ya, lanjut. Ya, jadi Ibu Herlina sudah pernah ya. Oke, lanjut. Siapa lagi ini yang sudah angkat tangan? Ibu Salvia. Ibu Salvia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Salvia Salmawati. Saya dari Kota Makassar, dari SD Negeri Melayu Muhammadiyah. Saya pengalaman itu, Pak, pernah karena di Makassar lagi heboh-hebohnya pembelajaran metaverse, kan yang menggunakan aplikasi VR. Saya pernah mengikuti itu lomba pembuat sketsa pembelajaran metaverse itu menggunakan akun Mozilla Hubs. Jadi kami itu sebenarnya bukan lomba sih Pak, berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi kami dapat sertifikat bahwa membuat pembelajaran metaverse Pak yang menggunakan aplikasi VR. Mozilla? Saya pakai Mozilla Hubs. Mozilla Hubs, ya. Iya, Mozilla Hubs kan pembelajaran metaverse-nya itu Pak ada macam-macam aplikasi yang digunakan. Ada yang menggunakan Emilia Lab. Saya juga pernah menggunakan itu Emilia Lab. Cuman saya agak tidak terlalu senang dengan aplikasinya karena pusing Kak, terputar-putar Ki. Akhirnya saya menggunakan itu Mozilla Hubs. Mozilla Hubs itu Pak, itu yang saya gunakan juga ketika mengikuti
dapat sertifikat semua sih, karena bukan sebenarnya lomba berpartisipasi dalam kegiatan Hari Guru sepertinya itu hari Pak. Jadi dapat sertifikat. Kemudian aplikasi pembelajaran saya itu saya gunakan kembali ketika mendaftar pengajar praktik di Makassar dan alhamdulillah lulus. Dan itu anunya masih penasaran bagaimana cara kerjanya itu Mozilla Hubs. Jadi ini metaverse Pak, sama dengan kita itu mengirimkan link anak-anak berpetualang dalam dunia mereka di situ. Jadi asik sekali yang pembelajaran begitu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan apresiasi kepada Ibu. Selanjutnya Pak Rodi, ketua kelas kita ya Pak Rodi. Silakan Pak Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Waalaikumsalam. Itu saya pernah mengikuti kegiatan kalau di Kemenak kan ada dulu apresiasi guru PAI. Itu saya mengikuti tahun 2014. Itu baru sampai tahap provinsi dan itu baru mendapat atau meraih harapan baru ketika itu. Yang saya gunakan aplikasinya sederhana saja di PowerPoint dengan membuat permainan namanya Manjada Wajat. Itu modifikasi dari permainan monopoli. Jadi di situ anak-anak bermain semacam sejenis permain monopoli, tapi kita kaitkan dengan pembelajaran PAI. Kita juga meminta di situ sikap atau nilai-nilai yang mereka perlihatkan ketika bermain tersebut. Jadi yang dituntut bukan hanya sekedar pengetahuannya, tetapi nilai-nilai bagaimana mereka kerjasama, kejujurannya, kemudian bagaimana dia nanti mau berbagi. Jadi di kolom itu nanti di kolom itu ada saya buat namanya sedekah yuk seperti itu. Jadi mereka nggak tahu sedekah yuk itu apa. Jadi mereka mau bersedekah. Jadi bagi yang bersedekah itu poinnya dilipatkan 3 kali gitu seperti itu. Dan tahun 2021 kemarin kita juga mengikuti kegiatan pembatik. Itu alhamdulillah sampai level 4 dan bisa meraih 30 besar untuk tingkat provinsi Sumatera Barat. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rodi, mungkin bisa Pak Rodi di depan komputer ya? Iya Pak. Boleh ditampilkan sedikit kalau ada itunya, karya inovatif teknologi tepat guna yang berbasis komputer, Pak Rodi. Atau tadi yang Pak Rodi buat itu masih ada di filenya Pak, bisa ditunjukkan kepada kami atau kepada File teman-teman. di laptop yang satu lagi Pak. Oh iya. Pak, nanti saya ini coba share Mudah-mudahan di. nanti Pak Rodi bisa share kepada kita ya, supaya bisa nanti artinya bisa kita kembangkan atau kita bisa melakukan inovasi dari apa yang dibuat Pak Rodi. Jadi itu juga termasuk karya inovatif. Bukan harus menemukan yang baru, tetapi juga kita bisa memodifikasi ya sesuai dengan kondisi kita. Terima kasih Pak Rodi. Selanjutnya rencana saya di pelatihan ini Pak, nanti mungkin saya modifikasi lagi karena kita di Kemenak kan sekarang lagi menggaungkan yang namanya moderasi beragama. Jadi nanti saya rencananya membuat permainan namanya kartu moderasi atau papan moderasi. Jadi saya mohon bimbingan nanti dari Pak Faisal. Sehingga nanti di dalam permainan tersebut nilai-nilai moderasi bisa kita kembangkan atau kita bagi secara tersendiri kepada anak-anak kita di sekolah. Terima kasih Pak Faisal. Luar biasa Pak Rodi. Ya nanti Pak, kalau saya kalau perlu nanti saya fasilitasi langsung kepada teman-teman yang lebih pakar lagi, mungkin ada di pelatih nasional ya, ada Pak Zainal atau siapa, insya Allah. Ada juga Pak Abdullah Ginting, itu pakar karya inovatif beliau. Selanjutnya Pak Agustian Yopendra. Silakan Pak. Waktunya Pak. Ada dengar suaranya Pak? Ya, jelas. Ya, kenalkan, nama saya Agustian Yopendra. Saya berasal dari Kota Padang. Saya mengajar di SDN 01 Pasar Laban. Alhamdulillah di 2021 kemarin Kementerian Agama Kota Padang mengadakan HAP Kemenak gitu Pak, mengadakan lomba membuat video pembelajaran gitu Pak. Jadi pada tahun 2021 saya mendapatkan PGRI Kota Padang mengadakan juga lomba membuat video pembelajaran gitu Pak.
Jadi alhamdulillah juga mendapatkan juara 2 tingkat Kota Padang gitu dalam membuat video pembelajaran. Itu Pak. Masya Allah. Bisa, Pak Agus bisa Ya, menayangkan sedikit video pembelajaran yang telah buat Pak Agus? Bisa diperlihatkan, Pak? ada di YouTube channelnya Pak. Tapi YouTube channelnya belum berapa Pak. Sudah dimasukkan ke YouTube channel ya, boleh di-share nanti linknya kepada teman-teman. Ya, baik. Boleh nanti Pak. Jadi saya pikir itu tadi adalah masih sebagian kecil daripada teman-teman yang mempunyai prestasi ya. Saya tahu bahwa Bapak Ibu semua yang masuk di kelas ini itu semua mempunyai prestasi, mempunyai kehebatan masing-masing dalam membuat karya inovatif tersendiri-sendiri. Saya juga mengetahui seperti mungkin Ibu Sarah, cuma Ibu Sarah mungkin dari Sulsel itu tidak. Ibu Sarah hadir atau tidak? Pak hadir Pak. Mungkin beliau lah. Saya juga Ibu Sarah pernah maju ke tingkat nasional ya Bu Sarah. Ya juara 3 Pak. Juara 3 apa itu Bu Sarah? MPI ya? Ya nunya Multimedia. Pak, BMPT, Badan Anti Teroris tentang moderasi beragama Pak, tentang harmoni sekolah waktu itu. Modelnya apa Bu? Video pembelajaran atau aplikasi Bu Sarah yang bikin? Ya, kayaknya jaringan kurang baik ya, Bapak Ibu. Baiklah, jadi kita lanjutkan untuk sesi pelatihan kita kali ini. Pak Arianto resen nih Pak Faisal. Pak Arianto juga prestasi sampai ke nasional nih. Ya, kita berikan kesempatan kepada Pak Haryanto. Silakan Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Apa tadi terputus jaringannya? Bapak Ibu, sebetulnya kita ada senior di sini. Sebetulnya kita ada senior di sini ya Pak Ibu. Bapak Andrizal Ali dan juga Bapak Abdullah Ginting. Iya. Beliau itu kalau dari segi LT-nya mungkin saya belum apa-apa. Akan tetapi saya pernah juga mengikuti lomba seperti Pak Rodi tadi, apresiasi guru PAI tahun 2018 di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jadi waktu itu saya berhasil meraih juara 1. Akan tetapi ketika ingin melanjutkan ke nasional, ternyata di Kemenak waktu itu ada pemotongan anggaran. Jadi saya tidak bisa berlanjut ke nasional. Kemudian tiba-tiba datang pandemi COVID-19. Akhirnya tidak ada lagi untuk apresiasi guru PAI. Kayaknya sampai saat ini pun tidak ada lagi Pak apresiasi guru PAI. Yang saya buat hanya apa saja, yang sederhana saja. Saya buat bahan ajar dari slide PowerPoint. Oh ya. Jadi itu sudah masuk dalam kategori teknologi tepat guna berbasis komputer ya. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Tadi Ibu Sarah sempat terputus. Iya Pak, mohon maaf Pak, tadi terputus. Saya jelaskan sedikit dulu Pak ya. Ya, silakan Bu Jadi Sarah. saya itu menggunakan media pembelajaran berbasis Android, di mana semua dirancang, teknologi itu dirancang di laptop, kemudian di outputnya ke HP. Jadi media pembelajaran yang digunakan anak-anak di situ di smart ada permainan game. Kita bisa menginsert video juga. Gamenya ada yang game menjodohkan, memasang gambar, menempel. Jadi anak-anak itu senang. Kita juga bisa membuat soal di situ, di aplikasi tersebut, sehingga
semua include dalam materi kita itu bisa include semuanya. Ada video, kita bisa menginsert video kita, video pembelajaran kita, bisa membuat soal di situ dan bisa bermain game. Jadi anak-anak itu terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut dengan menggunakan aplikasi Smart App Creator. Alhamdulillah juara 3 Pak, 10 juta waktu itu hadiahnya. Dan ini diselenggarakan oleh BNPT, Badan Penanggulangan Anti Teroris waktu itu ke Indonesia. Saya rasa ini saja Pak, cukup. Kalau di Sulsel itu sudah diajarkan beberapa guru-guru sudah keliling mengajarkan itu pembelajaran berbasis Android tersebut. Bahkan di KKG kami sudah, kalau di Sulsel sudah ya ke beberapa kabupaten itu mengajarkan pembelajaran berbasis Android. Walaupun sangat sederhana sekali, tapi itu sangat membantu guru-guru dalam mengaplikasikan pembelajaran di berbasis Android. Sehingga pada saat pandemi itu kita hanya share di WA, di grup link APK-nya, tinggal di download. Kemudian siswa bisa bermain dan belajar di situ. Saya rasa ini saja Pak yang saya sampaikan dalam penggunaan aplikasi Smart App Creator. Mungkin teman-teman sudah menggunakannya. Masya Allah, Bu Sarah, kayaknya saya pernah dengar ini. Ini yang digunakan Pak Ahmad ya di sekolah di Talutua 1. Oh iya Pak, iya Bu. Saya waktu itu pergi mengajarkan di sekolahnya Pak Ahmad. Iya, saya yang datang itu di saya sekolah Pak Ahmad, Pak samping Pak Ibu Rahma. Oh, di situ iya, kan Pak Ahmad ya? Talutua 1, saya Talutua 2. Iya, 2 bulan yang lalu saya ke sana. Iya, betul. Izin Ibu Sarah. Iya, izin Ibu Sarah. Berbasis Androidnya ini itu aplikasinya apa namanya? Smart App Creator Pak, SAC. Oh iya. Nah, nanti minta tolong Ibu buatkan langkah-langkahnya dan sharekan di dalam grup kita. Oh, saya sudah ada pedomannya Pak, nanti saya sharekan pedomannya. Iya, biar nanti semua teman-teman kita ini bisa mengetahui juga dari apa yang sudah pernah Ibu Sarah lakukan, kan gitu ya, dengan melalui alhamdulillah sudah mengajar beberapa banyak teman-teman, bahkan diminta jadi pemateri di Makassar terakhir. Iya. Boleh nanti di-tag-kan biar teman-teman semuanya dapat ilmu pengalaman yang baru juga, kan begitu ya? Pak, insya Allah saya kasihkan, ada buku pedoman saya sudah susun Pak. Oke, silakan lanjut. Ya, silakan Pak Abdullah, mungkin ada yang mau disampaikan kepada peserta kita, silakan. Abdullah Ginting. Terima kasih Pak Pesak. Mohon maaf kita tidak menampilkan video mukanya ya, karena ini sedang ada kegiatan sedikit. Jadi kita hanya menampilkan apa saja karena di dalam ada pula kegiatan yang lain. Jadi mohon maaf saya semuanya kepada Bapak Ibu, kepada Pak Dr. Faisal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kita hormati, materi kita saat ini adalah tentang karya bagaimana melangsungkan praktik sih sebenarnya ya. Bapak Ibu praktik ini sebenarnya Bapak Ibu menampilkan hasil karya Ibu di sini sebenarnya. Jadi kita mengamati hasil karya Bapak Ibu. Ya. Namanya juga praktik. Kalau praktik ini Bapak Ibu menampilkan. Jadi makanya itu saya mintakan kepada Ibu Sarah tadi, kalau memang ada itu bentuknya, jadi itu kita tampilkan. Jadi bagaimana operasionalnya. Nah, jadi ada semacam pembaharuan di antara kita semuanya, kan gitu ya. Kita saling berbagi pengalaman dari yang sudah pernah kita lakukan. Tapi kalau kita hanya sebatas sistem diskusi, hanya menyampaikan hanya berupa informasi tanpa melakukan praktiknya, nah ini kayaknya kurang pemahaman juga nanti bagi teman-teman yang lainnya. Nah, jadi itu pengharapan kita tadi gitu ya. Jadi untuk kegiatan praktik ini sebenarnya menguntungkan bagi Bapak Ibu semuanya.
Yang pertama bagi yang memberikan informasi itu akan melatih ya. Melatih kita di dalam memberikan informasi tentang bagaimana cara menyampaikan apa yang sudah kita buat kepada seluruh audien. Ya. Seluruh audien yang ada pada saat ini kepada kita semua kan gitu ya. Ada konotasinya di sini adalah bahwasanya kita itu melakukan sebuah karya inovatif yang kita miliki gitu ya. Dengan karya inovatif itu kita praktekkan di sini, ya kita saling berbagi. Ini sebenarnya materi kita ini, ya. Karena di sini kan praktik ya, praktik karya inovatif. Ya, jadi kita itu melakukan, ya, melakukan di sini dari apa-apa yang sudah yang Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi dalam hal ini kita memberikan melihat, kemudian kita itu mengklop semuanya nanti. Jadi Bapak Ibu kaya dengan beberapa karya inovasi, baik itu berbasis seperti Android, berbasis komputer atau berbasis media yang lain gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada membuat semacam bentuk kaligrafi, bisa juga. Ini pakarnya Pak Arianto itu kalau kaligrafi. Ya, Pak Arianto itu punya trik tersendiri itu kalau untuk kaligrafi. Kemudian mungkin kita itu memiliki karya inovatifnya, teknologi tepat gunanya, ada semacam produk yang Ibu buatkan misalnya, untuk kegiatan pembelajaran di sekolah itu dengan materi praktek sholat jenazah, mungkin ya gitu ya materinya ya. Kita pergunakan ini gitu loh. Bapak Ibu punya misalnya gitu loh. Jadi karya inovatif itu bukan hanya berazaskan komputerisasi gitu. Ya, bukan hanya itu saja, yang lain juga boleh gitu. Bisa. Ya. Jadi di sini saatnya sebenarnya hari ini gitu loh. Nah, hari ini pada saat ini sebenarnya Bapak Ibu memberikan wadah kepada kita semuanya untuk saling berbagi informasi tentang karya inovatif yang Bapak Ibu buatkan gitu. Jadi kita di sini saling berbagi. Ginting, bagaimana Pak Ginting? Suaranya terputus ya. Pak Abdullah. Ya. Terlempar ya Pak Abdullah. Iya Bapak Ibu GPI hebat sekalian. Saya kira apa yang disampaikan Bapak Ginting itu betul adanya ya. Mengingat kita di sini semua adalah guru GPI di pelatih daerah profesional 3B1. Nanti bisa sharing ya tadi utamanya pada aplikasi-aplikasi yang mengkreasikan MPI atau pembelajaran interaktif ya, media pembelajaran interaktif yang seperti tadi sudah ada berbasis Smart App Creator tuh bisa, mungkin juga ada yang mahir dalam articulate storyline, mungkin diantaranya Bapak Ibu sekalian, mungkin juga yang ada yang sudah advance pada PowerPoint, Canva, dan lain sebagainya. Ya, bisa nanti pada kesempatan lain Bapak Ibu membuat grup diskusi, sharing, supaya bisa berbagi bagaimana bagaimana membuat media-media pembelajaran berbasis aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan karya inovatif teknologi tepat guna berbasis komputer. Baik Bapak Ibu sekalian,
sekarang kita coba masuk ke apa namanya? Kita masuk ke dalam konsep ya. Konsepnya nanti bagaimana supaya ketika Bapak karena Bapak Ibu sekalian adalah calon pelatih daerah, tentunya harus ada konsep dan ada moderasi yang akan kita lakukan pada saat pelaksanaan BIMTEK nantinya di tempat kita bertugas. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi pada sesi ini kali ini kita mempelajari karya inovatif teknologi tepat guna. Bagaimana, sudah terlihat tampilannya? Terlihat. Jadi tujuannya adalah dalam praktek pembuatan teknologi tepat guna berbasis komputer dalam pembelajaran PAI itu adalah untuk memahami karya inovatif teknologi tepat guna berbasis komputer. Kemudian untuk memahami pengembangan karya teknologi tepat guna berbasis komputer dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk membuat aplikasi pembelajaran berbasis komputer. Seperti apa yang Bapak Ibu tadi sudah presentasikan atau jelaskan di awal materi ini. Jadi tujuan akhirnya itu adalah bisa membuat aplikasi pembelajaran berbasis komputer. Di mana sebelumnya itu kita memahami dulu karya tersebut dan memahami pengembangan karya teknologi dan aplikasi. Selanjutnya, ya, jadi pada pembelajaran ini, dalam TOT kali ini, kita selalu akan menemukan dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus di LMS dan asinkronus yang bisa kita lakukan secara interaktif di grup WA. Apa sih teknologi tepat guna itu, Bapak Ibu? Jadi teknologi tepat guna itu adalah karya hasil rancangan pengembangan atau percobaan sains atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat, sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya. Jadi dengan adanya karya teknologi tepat guna ini, itu diharapkan pembelajaran dan di sekolah maupun di masyarakat itu terkait pendidikan itu terbantu kelancarannya. Ya, contohnya pada kasus pada COVID-19 pada beberapa tahun yang lalu, tentu kita sama-sama merasakan ya bagaimana anak-anak sekolah tidak boleh datang ke sekolah karena adanya social distancing atau pembatasan beraktivitas di sosial. Seandainya tidak ada aplikasi atau pembelajaran berbasis teknologi pada saat itu, ya, kita tidak tahu betul-betul mungkin akan terjadi sebuah yang dikatakan lost learning atau pembelajaran yang hilang terhadap anak kita. Namun pada saat itulah juga dilihat atau teruji kemampuan para guru-guru kita, khususnya GPI itu, sehingga pembelajaran pada saat COVID, pada saat pandemi itu terbilang bisa dilaksanakan meskipun mungkin capaiannya tidak bisa seperti pada saat normal. Ya, jadi salut buat kita semua sebagai guru yang telah turut berpartisipasi pada saat wabah COVID-19, memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita semua. Jadi bagaimana proses pengembangan ketika berbasis komputer itu? Menggunakan cara yang pertama, yaitu
membuat flowchart atau bagan alur, yaitu diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau panah. Berarti ini masuk ke dalam, ini dilaksanakan pada saat perencanaan. Mungkin pada saat materi yang kemarin ya, perencanaan karya inovatif, tentu kita perlu membuat flowchart ini. Jadi alur atau logikanya, alur-alurnya yang harus kita lalui dalam membuat sebuah karya inovatif. Ini sangat penting karena ini akan menjadi pemandu kita supaya kegiatan kita itu terurus secara sistematis. Dan ada yang mengatakan bila kita telah membuat perencanaan bagan alur ini, itu 50% pembuatan atau kegiatan kita itu nantinya akan lancar. Apa fungsinya? Yaitu untuk memberikan gambaran jumlah jalannya sebuah program dari satu proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu, cara yang kedua yaitu dengan storyboard, yang disebut juga papan cerita, yaitu untuk menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Storyboard berfungsi sebagai pedoman mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai storyboard. Berperan besar dalam proses pembuatan video visual seperti video, animasi, atau film. Nah, kemudian contoh dari flowchart itu seperti ini. Ya. Semacam urutan kegiatan yang harus dilakukan di dalam mempersiapkan pembuatan karya inovatif. Nah, jadi ini contoh-contoh ini hanya contoh aplikasi yang biasa digunakan atau bisa kita gunakan sebagai teknologi tepat guna di dalam pembelajaran yang berbasis komputer. Tentu Bapak Ibu semua sudah sudah akrab atau terbiasa dengan yang ada di contoh ini. Kalau melihat tadi pada pengalaman Bapak Ibu sekalian, bahwa penguasaan Bapak Ibu terhadap beberapa aplikasi pembelajaran itu insya Allah sudah mumpuni, dan mudah-mudahan bisa dipergunakan atau dimanfaatkan untuk pembelajaran. Begitu juga mungkin nanti bisa bermanfaat buat rekan-rekan sejawat kita sebagai GPAI. Jadi Bapak Ibu, begitulah sekilas terkait materi daripada dalam TOT atau bimbingan teknis nantinya yang akan Bapak Ibu sampaikan sebagai pelatih daerah kepada para GPAI di daerah masing-masing. Kemudian bagaimana gambaran desain pelatihannya itu bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi ini adalah bentuk desainnya. Ya. Kita dalam desain pelaksanaan pelatihan karya inovatif.
pada teknologi tepat guna berbasis komputer yang melatar belakanginya itu adalah ini. Ya, karena tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita harus juga menyesuaikan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk mengikuti perkembangan zamannya. Kalau kita sering mendengarkan bahwa kita sekarang telah berada pada revolusi industri atau revolusi teknologi yang 4.0, ya, dan society 5.0, tentunya kita sebagai seorang guru pendidikan agama Islam tidak boleh ketinggalan dan juga harus ikut merespon perkembangan ke arah revolusi industri 4.0 ini. Dan bukan hanya pendidikan Bapak Ibu, kemarin saya juga membaca buku terkait buku usul fikih. Ternyata usul fikih juga itu turut terimbas atau terpengaruh akan perubahan teknologi atau revolusi industri 4.0 itu, sehingga banyak fatwa-fatwa atau kaidah-kaidah usul fikih yang muncul pada saat terjadinya perubahan zaman di era tersebut atau era ini. Kemudian, mengapa kita perlu menggunakan teknologi tepat guna dalam pembelajaran juga? Karena terjadinya perubahan pendekatan pembelajaran. Tentunya kita sudah sama-sama ketahui ya, pada pembelajaran yang lalu, di mana pembelajaran itu masih sifatnya berpusat kepada guru, ya, guru sebagai subjek utama dari pembelajaran, sehingga pembelajaran pada saat itu berlangsung secara satu arah. Contohnya hanya guru lah yang menjadi sumber belajar pada saat itu. Guru hanya berceramah, sehingga terkadang siswa yang kalau sekarang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya, kebutuhannya mungkin ada yang tidak sesuai dengan gaya pembelajaran ceramah seperti yang telah dilakukan di masa-masa yang lalu. Akhirnya tentunya kita dengan mengikuti perkembangan pendidikan sekarang yang student center learning atau pembelajaran berpusat kepada siswa, tentunya kita membutuhkan media atau alat bantu dalam pembelajaran, sehingga supaya kita bisa mengakomodir kebutuhan terkait gaya belajar atau minat dan bakat siswa kita. Kemudian, mengapa kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran juga? Karena terjadinya perubahan kurikulum. Seperti sekarang ini, di mana kita telah memasuki implementasi kurikulum merdeka, dan itu pun juga telah masuk, dan pendidikan agama Islam juga sudah mengikuti implementasi kurikulum merdeka. Di mana di kurikulum merdeka tadi itu yang intinya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang memperhatikan terhadap kebutuhan-kebutuhan siswa, dan mengutamakan kepentingan siswa, tentunya mengharapkan adanya berbagai macam model-model pembelajaran atau gaya-gaya pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Kemudian, guru dengan teknologi tepat guna yang kreatif, inovatif, dan menarik. Ya, dengan adanya
teknologi tepat guna itu guru nantinya akan menjadi manusia-manusia yang kreatif, inovatif, dan menarik. Kemudian juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, tentunya dengan bantuan-bantuan teknologi digital berbasis komputer itu, tentu pembelajaran-pembelajaran yang kita ajarkan itu bisa hadir di tengah-tengah siswa itu mendekati kenyataan atau menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran itu menjadi lebih bermakna kepada siswa kita. Contohnya ketika mungkin kita mengajarkan terkait haji atau umrah, jadi kalau kita memutarkan video kan di Masjid Haram, tentu pembelajaran itu berbeda ketika kita hanya menceritakan atau memperlihatkan sebuah gambar yang bersifat statis. Ya, tentu beda kalau kita memperlihatkan videonya langsung kondisi pelaksanaan ibadah haji. Kemudian mutu pendidikan di sekolah semakin baik. Dengan adanya menggunakan teknologi tepat guna ini, bila guru-guru di sekolah, utamanya guru pendidikan agamanya, mampu menguasai teknologi tepat guna, maka secara otomatis mutu pendidikan atau mutu sekolah kita tentunya semakin baik. Tentunya sekolah kita semua ingin mempunyai akreditasi Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa kalau guru pendidikan agama Islam bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap akreditasi sekolah di mana mereka menjalankan tugas. Selanjutnya, tujuan dalam desainnya itu desain pembelajaran karya inovatif. Tujuannya itu adalah untuk menjelaskan karya inovatif teknologi tepat guna dalam pembelajaran berbasis komputer. Kemudian memahami pengembangan model pembelajaran melalui karya teknologi tepat guna berbasis komputer. Yang ketiga, mendesain pembelajaran melalui aplikasi teknologi informasi. Yang keempat, berlatih membuat pembelajaran melalui aplikasi teknologi informasi. Adapun pokok-pokok materi yang diajarkan pada BITEK praktek karya inovatif teknologi tepat guna dalam pembelajaran berbasis komputer itu adalah pengembangan model pembelajaran melalui karya teknologi tepat guna dalam pembelajaran berbasis komputer, kemudian aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Tadi pengembangan model pembelajaran melalui karya teknologi tepat guna dalam pembelajaran berbasis komputer. Tentunya ketika kita mau mengajarkan pembelajaran kepada siswa kita dengan baik, tentu kita akan merancang sebuah model pembelajaran yang sesuai, utamanya ketika Bapak Ibu mau menggunakan pembelajaran berbasis komputer, tentu perlu merancang sebuah model-model pembelajaran, ya. Di mana dalam model pembelajaran nanti itu menitik beratkan peranan daripada media-media atau teknologi komputer yang Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Kemudian materinya adalah aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Ya. Jadi materi nanti ini sifatnya, jadi materi kita ini sifatnya dinamis, ya, dinamis, mengingat pada pembelajaran karya inovatif teknologi tepat guna berbasis komputer ini, ketika kita berbicara aplikasi itu perubahan sangat cepat, Bapak Ibu sekalian. Itu dikatakan sekarang era disruption. Mungkin dulu-dulunya kalau kita tahu awal-awal, ya, seorang guru yang mengajar dengan menggunakan PowerPoint itu sudah merupakan guru yang hebat dulu pada beberapa tahun yang lalu. Namun semakin berkembangnya perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat sekali,
maka aplikasi-aplikasi itu berkembang atau berubah silih berganti lebih semakin canggih, ya, utamanya dengan munculnya teknologi apa namanya, artificial intelligence, kecerdasan buatan seperti sekarang ini. Jadi materi dalam pembelajaran nanti itu tidak akan kaku, Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi di awal kita materi ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memperlihatkan penguasaan Bapak Ibu sekalian terhadap aplikasi-aplikasi, dan ternyata aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu tampilkan itu sudah bisa dikatakan sebagai aplikasi-aplikasi yang terupdate. Ya, tentunya kita tidak boleh puas dan kita harus selalu menambah dan mencari pengetahuan baru terkait aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas kita. Sedangkan dalam metode penyampaian pelatihan nantinya sebagai pelatih daerah, itu Bapak Ibu bisa memilih beberapa metode, yaitu di metode diskusi, brainstorming, inquiry learning, dan gallery work. Ya. Diskusi itu tentunya beban materi itu bisa dikerjakan per kelompok. Kemudian juga brainstorming, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencari jawaban atau mencari konsep dari sebuah materi yang kita sampaikan kepada peserta, namun akhirnya pemateri nanti yang akan menjadi juri atau wasit daripada kesimpulan akhir pembelajaran yang sebenarnya, konsep yang sebenarnya seperti apa itu akan diluruskan atau dijelaskan oleh Bapak Ibu sebagai pelatih. Termasuk juga inquiry learning, yaitu pembelajaran di mana peserta dibiarkan mencari atau peserta dibiarkan mengeluarkan pemikiran-pemikirannya terkait sebuah konsep, ya. Tinggal nanti Bapak Ibu sebagai pelatih daerah yang akan mengkonfirmasi daripada konsep-konsep materi yang disampaikan oleh peserta itu dan mengkonfirmasi dengan materi-materi atau konsep-konsep yang ada di modul. Ya. Kemudian metode gallery work ini materi yang lebih banyak ke praktek atau cenderung ada permainan. Dan tagihan yang kita berikan, sebagaimana juga ditagihkan kepada Bapak Ibu nantinya, itu memberikan lembar kerja berisi presentasi konsep, komponen, jenis-jenis, prinsip-prinsip, strategi pembelajaran PAI berbasis komputer, penyusunan bahan ajar PAI berbasis komputer. Kemudian LKN kedua itu pembuatan karya inovatif sederhana dan kompleks sebagai karya inovatif. LKN ketiga adalah jawaban berkaitan dengan perlunya pembuatan bahan ajar sederhana dan kompleks sebagai karya inovatif. Ya. Ya. Jadi saya pikir cukup sampai di situ penyampaian materi terkait karya inovatif, teknologi tepat guna, pembelajaran berbasis komputer. Ya, mungkin masih ada waktu sedikit Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi sini, berdiskusi terkait jalannya PPKB kita, dan juga mungkin berdiskusi terkait sharing-sharing pengetahuan yang kita miliki, ya.
karena sesuai dengan amanah Menteri Pendidikan Nasional ya, di dalam program Merdeka Belajar ini bahwa kita semua diharapkan untuk berkolaborasi. Jadi alangkah baiknya apabila para guru-guru semua, pendidik-pendidik yang ada di Indonesia itu saling berkolaborasi, saling kerjasama, saling sharing, saling memberikan tukar pengetahuan, bukan malah saling berkompetisi. Artinya kompetisi itu diperlukan untuk, tetapi kompetisi yang sifatnya persaingan yang bisa menimbulkan sikap individualistik terhadap guru-guru itu, atau persaingan yang tidak membawa perubahan atau tidak produktif kepada teman-teman. Dan alangkah baiknya ketika ada teman-teman guru ya yang bisa melakukan perubahan pada dirinya, kemudian dia juga melakukan perubahan kepada siswanya di sekolah, dan juga alangkah lebih baik lagi ketika dia bisa merubah atau membawa perubahan, mempengaruhi ke arah yang lebih positif rekan-rekan sesama guru, utamanya di dalam guru pendidikan agama Islam. Baik Bapak Ibu, untuk waktu yang masih ada ini, silakan kalau ada yang didiskusikan. Silakan, kalau tidak, waktunya bisa kita manfaatkan untuk beristirahat atau untuk menyelesaikan tugas-tugas yang masih ada, yang masih mau kita selesaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang belum mengirim tugas sementara sudah tutup LMS-nya? Ada masalah? Ada Pak Andrisal yang raise hand. Silakan Pak Andrisal. Silakan dibuka mic-nya Pak Andrisal. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya Bapak ya? Sudah Pak Andri. Kedengaran Pak. Jadi yang ini kita manfaatkan untuk diskusi lepas ya, kita sama-sama berbagi di sini. Jadi kami untuk tugas yang tadi itu terkendala ya. Kadang ada yang salah paham di antara kami mengenai tugas tentang flowchart itu. Jadi di antara kami mungkin berbeda-beda untuk pembuatannya gitu. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, jadi kalau flowchart itu kalau kita gariskan secara besar itu bagan ya Bapak ya, bagan istilahnya apa namanya, maksudnya alur yang gambaran umum gitu kan, gambar umum gitu ya, untuk rancangan karya inovatif seperti itu. Jadi saya izin saya screen ya Pak ya. Jadi saya bikinnya seperti ini tadi. Jadi kita juga ada berdiskusi sama teman. Jadi tidak ada kata kesepakatan gitu. Boleh saya screen Bapak? Ini jadikan saya jadikan dulu Pak Andrisal co-host ya. Iya. Pak Andrisal. Ya, oke silakan. Oh ya, jadi saya serahkan ke moderator nanti ya. Ada Ibu moderator, Ibu Susi tadi yang moderator. Silakan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita mendiskusikan tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Faisal tentang teknologi tepat guna. Mari kita sharing, saling berdiskusi. Barangkali ada di antara Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun berbagi pengalaman ataupun masukan. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Oke, saya lanjut. Boleh saya lanjut Bu ya? Ya, silakan. Jadi saya screen. Nah, jadi berdasarkan contoh-contoh yang Bapak kirimkan tadi itu saya, jadi baru terbuka apanya. Oh gini maksudnya gitu kan. Tadi ada contoh tentang Google Sheet. Ini Google Sheet ini sudah lama sebenarnya saya bikin ini. Kalau Google Sheet kan udah lama, jadi bukan yang terbarukan. Jadi saya bikin tugas saya itu mana nih?
Ini. Nih seperti ini. Jadi saya contohkan ini ya, teknologi tepat guna. Jadi kalau catnya itu kan kayak gini sebenarnya. Ini kan terlalu singkat gitu sebenarnya kan, terlalu sedikit. Jadi kan langkah-langkah gitu Pak ya, seperti ini. Ini kebetulan ini saya mengambil materinya tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia. Sebenarnya ini banyak ini tentang kecerdasan buatan itu. Bisa dari PowerPoint yang kita rancang itu, bisa juga dari ChatGPT, bisa juga apa namanya tayangan slide yang dalam bentuk apa ya, ini automatic assessment. Jadi ada tayangan yang bisa koreksi pengkoresian apakah benar atau salah gitu. Oh ya, baik Bapak. Jadi kira-kira seperti itu Bapak ya. Ya. Baik Pak. Siapa Pak Priyansyah? Pak Adrizal ya. Jadi kalau perlu kita ini diskusi ya. Ini pendapat saya bahwa AI itu artificial intelligence itu adalah sebuah judul besar ya, judul besar dari sebuah tren sekarang. Itu namanya artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Kalau di PowerPoint saya belum paham ya, atau bisa teman-teman nanti menjelaskan apakah PowerPoint itu sudah termasuk dalam teknologi AI ya, AI. Kemarin Kalau yang saya betul, AI kemarin itu yang saya lihat kemarin AI ada sebuah aplikasi di mana sebuah aplikasi gambar, saya memasukkan gambar PNG itu ke dalam aplikasi itu, kemudian saya berbicara, maka gambar yang tadi saya masukkan itu bukan berupa video tapi dia gambar, nanti dia akan berbicara sesuai dengan apa yang saya ketikkan. Ya. Umpamanya saya mengambil fotonya Presiden Soekarno, kemudian saya memasukkan ke aplikasi AI tersebut berbasis artificial intelligence tersebut, kemudian saya mengetik beberapa kata, maka gambar yang saya masukkan tadi itu dia akan berubah menjadi video, di mana dia akan bergerak dan mulut bibirnya itu menyesuaikan apa yang saya ketik dia ucapkan. Mungkin seperti itu gambaran sedikit terkait AI itu Pak. Ya itu ya benar Pak. Itu kan kita ngambilnya dari chat OpenAI dulu tuh. Kalau kita ambil orangnya bisa ngomong, kita ambilnya dari chat OpenAI dulu. Jadi kita buka dulu dari chat GPT-nya itu. Itu yang kalau misalnya foto bisa berbicara. Sudah ada jadi. Hasilnya sudah ada Pak. Bisa ditampilkan. Ini rancangan yang saya bikin dulu itu dalam bentuk PowerPoint, kalau yang ini dalam bentuk aplikasi gitu. Aplikasi yang dibikin sendiri. Kalau yang saya bikin di zaman dulu itu dari PowerPoint yang kita integrasikan dengan ada menu-menu di PowerPoint itu menghubungkan antar slide gitu, Jadi secara otomatis dia akan hyperlink. Ya hyperlink ya, trigger hyperlink gitu kan. Itu kan zaman dulunya. Sebenarnya itu udah kategori kecerdasan buatan, kita yang bikin buat gitu kan. Ini kembali ke sini gitu kan. Kalau yang itu kan yang udah lama gitu kan. Kalau yang terbaru sekarang itu seperti yang Bapak bilang itu. Ya, oke. Baik, lanjut. Jadi kalau alurnya itu tadi flowchart-nya itu berbeda-beda ya, setiap pembuat daripada karya inovatif itu tentu berbeda-beda tergantung karya inovatif kita buat, apakah PowerPoint. Kalau PowerPoint itu kan yang perlu masuk di flowchart itu mungkin materinya, kemudian animasinya nanti, di mana letak animasinya, di mana materi ini pada slide keberapa umpamanya, begitu gambaran itu, supaya ada proses berpikir yang runtut logikanya karena kita pada saat melakukan pembelajaran itu harus runtut Pak ya, harus dari muka ke belakang, atau jadi nanti
proses untuk logikanya itu, kebermaknaan pembelajarannya itu bisa ditangkap oleh siswa. Saya kira begitu, Pak. Supaya tidak bingung terkait flowchart itu. Proses alur berpikirnya atau alur pembuatannya. Nanti ketika kita mau membuatnya itu. Ya. Bisa izin Ini menambahkan, Pak. silakan. Menarik juga ya yang disampaikan oleh Pak Andri Jalali menyangkut kepada sekarang ada hal yang terkini gitu ya. Sebenarnya bukan hal yang terkini, tapi cuman bentuk wadah berbeda lagi. Berbeda tidak berbeda, cuman konotasinya sama ya dengan sebelumnya, semacam trigger kah itu dulu di PPT gitu ya. IA ini sebenarnya sudah ngetren juga ya. Itu kan semacam kita hanya menyampaikan melalui perkataan, kemudian dari perkataan tersebut ditampung nanti, ya akan ditampung melalui bisa dengan GPT, ya kita pergunakan aplikasi GPT. Cuman kalau AI ini kita belum menemukan yang free-nya ya, yang free-nya belum ada ya. Kita belum menemukan yang free-nya. Ada sih, cuman hanya trialnya aja. Ya, hanya trialnya aja, itu baru kita temukan. Kemarin sewaktu kita replacement, ini sudah menjadi bahan perbincangan, ya, sudah menjadi bahan perbincangan tentang penggunaan AI ini untuk semacam aplikasi termasuk kepada kategori teknologi tepat guna gitu. Jadi itu kemarin kita cobakan rembuk dengan teman-teman termasuk kepada Pak PN juga tentang menyangkut kepada IA ini. Jadi itu kita udah cobakan ya, kita udah cobakan dengan serialnya. Ternyata di situ memang ada beberapa kemudahan. Kemudahan maksudnya di sini kita hanya mengungkapkan kalimat menggunakan aplikasi GPT. Ya, sesudah itu nanti akan kita masukkan ke aplikasi IA ya. Kita masukkan ke aplikasi tersebut. Nanti setelah kita masukkan, kita jalankan aplikasinya, maka aplikasi AI ini akan membuat sendiri gitu loh, dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, sehingga tampilan berupa video untuk kita menampilkan, dan itu sudah kita cobakan ya, sudah cobakan kemarin, bahwasannya dalam waktu yang singkat bisa tampil video dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ya, itu udah kita cobakan. Nah, coba Bapak Ibu carikan di di Mozilla itu aplikasi IA itu. Kemudian gabungkan dia nanti dengan aplikasi GPT. Itu di di YouTube sudah ada itu. Coba cari nanti di YouTube itu sudah ada yang memaparkan bagaimana langkah-langkah yang detailnya sehingga tercipta video. Ya, dia berupa video, dia bergerak. Walaupun nanti dari hasil yang dia buat itu dengan perkataan kalimat yang kita buatkan melalui aplikasi itu, sehingga dia muncul berupa video dari apa yang kita sampaikan tadi itu gitu. Jadi maka dalam hal ini Bapak Ibu untuk IA ini silakan Bapak Ibu untuk berkreasi ya, silakan berkreasi. Nanti dengan hasil kreasi tersebut ya. Ini sudah ada contohnya ya, satu saya perlihatkan ya. Ya, ini dia contohnya. Silakan Pak Faisal. Teman-teman, bagaimana cara membuat sebuah animasi karakter seperti yang kalian tonton ini? Nah, ini dia. AI. Ya, betul. Ini dia.
Di beberapa video terakhir yang kita upload, kalau kalian sudah menonton, pasti kalian sudah tahu. Kalau biasanya kita tampil di depan kamera, saat ini karena kita masih belum bisa facecam, kita gantikan dengan menggunakan animasi karakter. Nah, ini salah satu bentuknya ya. Ini salah satu bentuknya kalau kita mau dia di dalam bentuk wadah penampilan wajah manusia gitu ya. Bisa juga dia itu ditampilkan berupa video, videonya itu semacam seperti tampilan slide, bisa juga. Itu nanti tergantung ada yang kita aktifkan di sana, apakah dia itu berupa slide, apakah dia itu berupa gambar orang seperti ini, apakah kita maunya seperti apa, atau dia itu hanya berupa picture, seperti ini, picture seperti ini. Nah, ini bisa juga dia. Jadi nanti pemaparan kalimat yang kita sampaikan tadi akan muncul di sini gitu. Nah, itu saya minta selalu mengenai masalah IA. Nah, itu kira-kira tambahannya Pak Faisal, silahkan dilanjutkan Pak Faisal. Avatar ini Pak ya. Bisa di sebelah kanan seperti ini guys. Selanjutnya kalian tinggal masuk. Pak Faisal, gimana Pak Faisal? Ini bisa kita ambil saja. Ini opsinya yang lain lagi nih. Kalau IA tadi itu ditampilkan dia itu berupa berupa tulisan, bisa berupa gambar orang ini mengucapkan, bisa juga. Kemudian ada lagi berupa tulisan melalui picture gitu ya. Picture-nya, kemudian apa kalimat yang kita ucapkan melalui aplikasi kita itu akan digabungkan dengan IA ini, dia akan muncul di sana nanti. Yang akan membuat produk itu sedemikian mungkin itu adalah karya daripada IA itu. IA itu sendiri yang menyusun gitu. Jadi kita nggak repot lagi. Dalam waktu singkat, berkisaran antara 5 menit lah, berkisaran 5 menit, itu akan tampil ya dalam waktu 5 menit. Kecuali Bapak Ibu kita menampilkan materinya itu agak banyak ya. Materinya agak banyak, makanya waktu dia untuk mentranslate ataupun mentransfernya itu yang membutuhkan waktu yang agak lama sedikit. Mungkin bisa 10 menit atau 15 menit kalau materinya banyak. Tapi kalau materinya tidak begitu banyak, maka itu tidak begitu lama. Paling lama itu 5 menit atau berkisaran ya 5 menit lah kalau tidak banyak ya. Nah, itu selesai. Jadi itu salah satu aplikasi yang saat ini kita sedang rembukan kira-kira untuk pemanfaatan ini bagi kita sebagai guru untuk melangsungkan pembelajaran, kira-kira tingkat untuk efisiennya pembelajaran kita bagi siswa tersebut sampai di mana gitu. Jadi ini kemarin sudah menjadi bahan pertimbangan kita juga, tapi karena aplikasi ini yang free-nya belum ada, yang ada baru trialnya, ya, uji cobanya ya, hanya berupa uji coba. Ya, yang ada itu ya berbayar, dia masih berbayar. Yang free-nya belum ada. Itu yang kita dapatkan kemarin. Jadi itu kira-kira informasi melalui aplikasi ini. Halo Pak Faisal, gimana Pak Faisal? Memang masih berbayar ya. Tapi ya, boleh mungkin 10 orang atau 5 orang boleh enggak gabung beli langganan aplikasinya, nanti uangnya bareng-bareng pakai satu akun kan? Iya, bisa.
Ya, cuman itunya Pak Faisal, cuman walaupun kita lakukan sedemikian rupa, dia tetap pakai barcode nanti. Barcode-nya itu ada. Jadi dia tidak bisa sistem konsumsi lepas. Di sini jangan lupa kalian setting, kemudian ubah recording formatnya ke Nah, MP3 itu dia. saja guys. Supaya kalian bisa langsung. Nah, ini dia proses untuk membuat data yang kita buatkan itu. Pak, izin bertanya, ini gambarnya berupa avatar ya, bergerak sendiri atau cuman berbicara sendiri? Hanya berbicara itu, Bu, menyampaikan apa informasi yang kita berikan. Oh, iya, iya, iya. Karena saya pernah lihat yang begini, Pak, di aplikasi TikTok itu, dia bercerita. Ya. Mirip-mirip dengan itulah ini. Iya. Mirip-mirip dengan itulah ini. Oke. Jadi misalnya Ibu menampilkan foto Ibu gitu ya. Nah, nanti dari aplikasi ini sepertinya Ibu yang berbicara gitu. Nah, Oh, jadi iya, itu iya. yang Bapak Ibu tampilkan. Kalimatnya itu direkam melalui aplikasi GPT ya, direkam dulu di sana berapa intent kapasitasnya. Kemudian nanti gabungkan dengan aplikasi AI ini. Nah, jadi dia akan muncul seperti itu nanti. Nah, itu kira-kira. Ya, oke Pak Faisal. Waktu kita tinggal 5 menit. Dan yang Saya silakan kembalikan kepada Ibu Susi. Silakan Bu Susi. Bagaimana Bapak, Ibu-Ibu semuanya? Kita cukupkan sampai di sini atau masih ada pertanyaan? Alhamdulillah cukup, Bu. Cukup. Indonesia Tengah ya, sudah Oh iya, menjelang maghrib. sedikit lagi Bapak Ibu. Sedikit lagi. Untuk penguasaan LMS, Bapak Ibu ya, jangan sampai terengah. Ya, jangan sampai terlengah. Lihat di sana masing-masing aktivitas Bapak Ibu ya. Mungkin nanti di sana ada diskusi. Silakan Bapak Ibu semuanya diskusi. Karena kemarin diskusi kita tagkan baru ada 15 orang itu yang aktif. Yang 5 orang lagi belum aktif. Ya, kasihan nanti karena setiap Oh iya Pak, kami tidak lihat itu link diskusinya Pak. Jadi mungkin aku tidak itu lihat, Pak. Iya. makanya perhatikan Bapak Ibu. Ya, makanya ini silakan Bapak Ibu selalu melek LMS ya. Melek LMS karena waktu timernya itu akan kita tagkan di sana berkisaran antara 4 jam atau 5 jam. 4 jam atau 5 jam. Jadi kita kreasi di diskusi itu masing-masing kita itu ada ada nilainya gitu loh. Ada nilainya. Iya. Padahal itu tadi saya mau Kemarin itu tanyakan baru Pak, bahwa diskusinya tidak aktif, bisa dibuka ulang itu jadwalnya Pak, karena tidak masuk nih. Baik, nanti Iya, yang kalau sudah lewat seperti kemarin udah. Ya. Mohon maaf, saya potong dulu Bapak Ibu sekalian, Pak. Ya, mungkin ada Bapak Ibu semua membuka kamera dulu, kita berfoto karena kemarin juga saya lupa ya, sudah berapa session kita belum pernah berfoto selama. Silakan. Ya, nanti silakan mengambil foto. Silakan. Muhammad Habir nih enggak ada. Ya, ini siapa nih yang belum membuka kamera? Bir. Saya kebetulan. Sarah. Ya, saya sudah Pak. Ya, Pak Rahman. Mungkin Pak Rahman sudah pergi sholat nih. Oke, Bapak Ibu. Kita sekali teks saja ya. 1, 2, 3. Ya. 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Susi ditutup. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak pemateri, Bapak Faisal dan Bapak Ginting yang telah berbagi ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil saripati hikmah dari ilmu yang telah Bapak berikan. Sebelum saya tutup Zoom ini, saya rasa ada penyampaian dari Bapak Ketua kita, Bapak Rodi. Dipersilahkan kepada Bapak Rodi. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Pak Ginting, Pak Faisal.
dengan update ilmunya ini semakin menantang kita meningkatkan kompetensi di bidang IT khususnya kita guru agama sehingga kita nanti benar-benar bisa berbicara dan tidak tertinggal dengan guru-guru lainnya. Sesuai dengan schedule itu kita mungkin sinkronusnya hari Rabu lagi untuk Senin Selasa. Kalau kita lihat di jadwal itu kita belajar mandiri, pembuatan TTG dan pembuatan karya seni. Jadi hari Senin kita belajar mandiri pembuatan TTG dan Selasa pembuatan karya seni. Jadi sesuai dengan kata Pak Faisal tadi, itu lebih banyak kita mandiri. Seandainya kita terkendala itu silakan kita berkonsultasi dengan Pak Faisal dan Pak Ginting dan juga bisa dipersamakan dengan sesama kita. Nah, baiklah untuk pelaksanaan Rabu itu nanti kita mintakan untuk moderator Ibu Herlina dan untuk pembaca doa kita mintakan kepada Bapak Afrindo. Itu mungkin informasi tambahan untuk hari Rabu dan sesuai dengan sampaikan Pak Ginting, jangan sampai kita terlambat dari jadwal penyerahan tugas, supaya jangan kita nanti rugi seperti itu. Itu mungkin sedikit Bu Susi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Susi. Terima kasih kepada Bapak Ketua kita, Bapak Rodi. Dengan demikian berakhir sudah Zoom kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat sehingga masih bisa mengikuti acara pelatihan ini sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja saya selaku pembawa acara. Mohon maaf seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.